Ini adalah gambaran bagaimana listrik dapat kita nikmati saat ini. Dan tentunya dalam sistem kelistrikan ini memiliki protokol keamanannya untuk menghindari kerusakan. Sistem proteksi kelistrikan ini difungsikan untuk menghindari parameter lain yang dapat mengganggu kinerja sistem listrik. Parameter lain diantaranya yaitu faktor manusia berupa cara instalasi yang diterapkan dan lainnya. Kemudian faktor internal berupa kerusakan akibat adanya malfungsi dalam sistem seperti panas atau beban berlebih. Dan yang terakhir faktor eksternal, biasanya dikarenakan oleh bencana alam yang dapat menghancurkan sistem kelistrikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, faktor manusia adalah faktor yang paling utama. Dalam instalasi kelistrikan, manusia adalah hal yang paling utama karena apabila terjadi kesalahan dalam instalasi kelistrikan, ini dapat menyebabkan masalah yang gawat. Sebab bisa mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan seperti malfungsi sistem proteksi pada sistem kelistrikan sehingga dapat terjadi kejadian seperti berikut ini. Yang kedua, faktor gangguan sistem proteksi kelistrikan secara internal adalah karena adanya gangguan dari dalam perangkat elektronik yang digunakan. Adanya gangguan internal ini dapat menyebabkan kegagalan sistem hingga kerusakan perangkat elektrik. Beberapa masalahnya diantaranya yaitu short, lalu beban atau arus berlebih, sehingga faktor internal ini dapat menyebabkan gangguan kinerja dalam sistem sehingga dapat merusak perangkat listrik. Ini adalah simulasi bagaimana cara pengaman dari overheat bekerja. Animasi berikut ini menjelaskan bagaimana short bisa terjadi. Yang ketiga, faktor gangguan eksternal adalah faktor yang paling sering merusak sistem kelistrikan. Faktor gangguan eksternal ini sering terjadi karena di Indonesia ini sering terjadi bencana alam yang mengganggu jalannya sistem kelistrikan, sehingga seringkali menyebabkan kerusakan perangkat. Bencana alam yang paling sering terjadi yang menyebabkan banyak perangkat kelistrikan ini rusak adalah banjir, sambaran petir, angin puting beliung, hingga tanah longsor. Berikut ini adalah contoh tragedinya. Tiang listrik terkena petir, gardu yang terendam oleh banjir, tiang listrik yang terkena oleh ranting pohon. Kesimpulannya, sistem proteksi dalam sistem kelistrikan sangat penting karena dapat menghindari sistem dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan listrik padam atau distribusinya terganggu. Dan dari info yang telah saya sampaikan, semoga ini dapat menjadi sebuah referensi untuk menghindari faktor-faktor yang dapat mengganggu kinerja sistem kelistrikan, baik dari faktor manusia, internal maupun eksternal. Sekian, terima kasih.